Hello students, jumpa lagi dengan English 45. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai simple present tense. Apa fungsi dari simple present tense? Nah, adik-adik, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang terjadinya berulang-ulang atau aktivitas itu menjadi sebuah kebiasaan. Atau dalam bahasa Inggris, dia disebut dengan routines. Seperti contohnya, I read the book every night. Jadi aktivitas membaca buku itu sering sekali dilakukan pada setiap malam. And then she goes jogging every morning. Nah, si perempuan itu memiliki aktivitas keseharian setiap pagi yang berulang-ulang yaitu jogging. Lalu fungsi yang kedua yaitu simple present tense ini digunakan untuk menyatakan fakta dan kebenaran umum atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan facts and general truth. Pada contoh, water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih itu di titik 100 derajat Celcius. Itu adalah fakta dan kebenaran umum sifatnya. Lalu ada lagi the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Nah, itu fakta. And then adverb of time. Adverb of time di sini adalah keterangan waktu anak-anak. Jadi, untuk adverb of time atau keterangan waktu dari simple present tense itu adalah keterangan waktu suatu aktivitas atau kejadian yang sifatnya berulang. Contoh, every day. Ini berulang setiap hari. Every morning, every afternoon, every evening, and every night. Jadi berulang setiap pagi, setiap siang, setiap sore, and then setiap malam. And then every week, setiap minggu. Every month, dia berulang setiap bulan. Every year, dia berulang lagi setiap tahun. On Mondays, on Fridays, artinya adalah setiap hari Senin. Jadi ketika ada kata Monday plus S, jadi ada Monday, lalu diberikan huruf S di akhirnya, itu artinya adalah berulang terus setiap Senin, atau bisa diartikan setiap hari Senin. On Fridays berarti setiap hari Jumat. And then in the morning, in the evening. Jadi di pagi hari, di setiap sore hari, and then at night, di setiap malam hari, at noon, pada setiap siang hari. Nah, bagaimana cara menyusun atau membuat kalimat di dalam simple present tense? Nah, anak-anak, mari kita awali dengan positive structure atau pola kalimat positif dalam simple present tense. Nah, untuk strukturnya atau susunan kalimatnya, ini cukup dengan subjek plus verb 1. Nah, verb 1 ini kata kerja dasar ya. Artinya kata kerja tersebut belum mendapatkan imbuhan apapun. Untuk yang positive structure ini adalah khusus untuk subjek I, you, they, we, and plural subject. Plural subject di sini bermakna adalah subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Contoh, my father and my mother. Nah, itu adalah plural subject. Kenapa? Karena berjumlah dua, my mother and my father. Contoh lagi, my friends, teman-temanku. Nah, itu berarti teman-temannya lebih dari satu. Contoh, I ride my bike to school from Monday to Friday. Saya naik sepeda ke sekolah dari hari Senin hingga hari Jumat. Nah, aktivitas ini berulang. Berulang dalam artian Senin iya, Selasa iya, Rabu iya, sampai hingga ke hari Jumat. Nah, minggu depannya pun juga begitu, naik sepeda lagi. Nah, itu arti dari aktivitas yang dilakukan berulang lantas menjadi kebiasaan. And then you drink tea every afternoon. Menjadi kebiasaan kita bahwasanya minum teh setiap sore atau kebiasaan orang yang berbicara tadi.
They play football every weekend. Nah, ini adalah kebiasaan mereka. Apa? Yaitu bermain sepak bola setiap akhir pekan. We visit the park every Sunday. Kita mengunjungi taman setiap hari Minggu. And then the students wear uniforms every day. Nah, ini adalah kebiasaan ya dan berulang dan ini menjadi ketentuan yaitu menggunakan seragam setiap hari, maksudnya setiap ketika masuk ke sekolah. Nah, baik anak-anak, kita masih dalam pembahasan positive structure atau kalimat positif. Untuk kesempatan kali ini kita akan merubah subjeknya. Subjek yang kita bahas adalah he, she, it, and singular subject. Untuk subjek he, she, it, and singular subject, ini verb satunya mendapatkan akhiran tambahan s, is, atau ies. Contoh, she rides my bike to school on Monday to Friday. Kata ride mendapatkan akhiran s. Berikutnya, he watches a movie on weekend. Kata watch ini mendapatkan tambahan es. Sedangkan Elizabeth studies English every Wednesday to Friday. Sedangkan untuk kata study ini mendapatkan akhiran ies. Nah, lantas timbul pertanyaan, bagaimana cara menambahkan ketiga akhiran tersebut? Karena ketiga akhiran tersebut tidak boleh ditambahkan secara sembarangan, namun ada beberapa ketentuan yang harus anak-anak perhatikan ya. Nah, berikutnya anak-anak ini yang harus anak-anak perhatikan, yaitu aturan penambahan akhiran s, is, dan ies pada simple present tense. Aturan yang pertama, untuk kata kerja yang berakhiran sh, ch, double s, and then x, and then z, and then o, maka akhirannya harus ditambahkan dengan es. Contoh, watch menjadi watches. Wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, and then fix menjadi fixes, do, does, bus menjadi buses, go menjadi goes. Nah, ini anak-anak perhatikan yang seluruh yang berakhiran sh, ch, double s, x, o, and z, maka akhirannya ditambah dengan es. Contoh dalam kalimat, she watches a movie on Saturday night. And then he washes his legs before going to bed. Mrs. Sandra kisses her baby before going to work. My father fixes his car by himself. She goes to school on foot. A bee buzzes among the flowers. Jadi, anak-anak bisa dipahami seluruh kata kerja yang berakhiran sh, ch, double s, x, z, dan o itu selalu mendapatkan akhiran is ketika menggunakan subjek he, she, it, and singular subject. Dan yang perlu anak-anak ingat bahwasanya penambahan akhiran es, ies, dan s ini hanya terjadi pada pola positive structure atau hanya terjadi pada kalimat positif saja. Lalu yang berikutnya, aturan penambahan s, is, dan ies pada aturan yang kedua yaitu untuk kata kerja yang berakhiran huruf konsonan plus y harus ditambahkan dengan ies. Jadi konsonan itu adalah huruf selain a, i, u, e, o atau yang sering kita sebut dengan huruf mati. Maka apabila anak-anak menemukan kata kerja yang berakhiran konsonan plus y atau konsonan plus y, maka y-nya hilangkan lalu diganti dengan ies. Ingat ya anak-anak, y-nya dulu dihilangkan baru ditambah ies. Contoh, study. Nah, itu coba perhatikan kata study berakhiran d dan y. Maka y-nya dihilangkan terlebih dahulu baru ditambah ies. Study, studies. Try menjadi tries. Cry menjadi cries. Carry menjadi carries. Worry, worries.
Fly menjadi flies. Marry menjadi marries. Reply menjadi replies. Jadi ingat ya anak-anak, Y-nya dulu yang dihilangkan, baru ditambahkan akhiran IES. Contoh pada kalimat. She studies English every night. He tries to help his friend. And then the baby cries loudly. My brother carries a heavy bag. The bird flies in the sky. She worries about her exam. He marries his girlfriend in June. And then the teacher replies to the question. Lalu berikutnya, aturan yang ketiga yaitu untuk verb atau kata kerja biasa cukup ditambahkan akhiran S saja. Artinya kata kerja ini tidak tergolong pada kata kerja di peraturan 1 dan 2. Contoh, play. Nah, cukup ditambahkan dengan S saja. Drive menjadi drives, ride menjadi rides. Contoh dalam kalimat, she plays the piano every evening. My brother reads a comic before sleeping. He drinks milk every morning. The teacher explains the lesson clearly. Lalu berikutnya, anak-anak, kita akan membahas simple present pada negative structure atau kalimat negatif. Untuk yang pertama, kita akan membahas pada subjek I, you, they, we, and plural subject. Untuk kata negatifnya cukup ditambah dengan don't, atau dalam bahasa Indonesia dia bermakna tidak. For example, I don't ride my bike to school from Monday to Friday. Saya tidak mengendarai sepeda ke sekolah di hari Senin sampai Jumat. And then you don't drink tea every afternoon. And then they don't play football every weekend. We don't visit the park every Sunday. The students don't wear uniforms every day. Untuk negative structure yang berikutnya, kita akan membahas pada subjek he, she, it, and singular subject. Untuk subjek tersebut, kata tidaknya kita menggunakan doesn't, lalu ditambah dengan verb 1. Nah, anak-anak, di sini kita tidak menambahkan akhiran s, es, or ies ya. Cukup verb 1 saja. Contoh, she doesn't write. Jadi, bukan she doesn't writes with s, no. Bukan ya adik-adik. Bukan ya anak-anak. Jadi cukup she doesn't ride my bike to school from Monday to Friday. He doesn't watch. Cukup he doesn't watch. He doesn't watch a movie on weekend. And then Elizabeth doesn't study English every Wednesday and Friday. Berikutnya kita akan membahas simple present tense pada interrogative structure atau kalimat tanya. Untuk interrogative structure atau pada kalimat tanya, maka kata yang paling depan kita menggunakan kata do untuk subjek I, you, they, we, and plural subject. Do di sini nanti kita bisa terjemahkan menjadi apakah ya. Sebagai contoh, do you ride your bike to school from Monday to Friday? Apakah kamu mengendarai sepedamu untuk pergi ke sekolah setiap hari Senin dan Jumat? Nah, apabila jawabannya iya, maka anak-anak cukup menjawab dengan yes, I do. Apabila jawabannya tidak, maka anak-anak cukup menjawab no, I don't. Do they play football every weekend? Yes, they do. Or no, they don't. Bisa dipahami anak-anak? Mudah bukan? Berikutnya, do we visit the park every Sunday? Cukup jawab dengan yes we do or no we don't.
Do Jack and Sarah wear uniforms every day? Yes, they do. Or no, they don't. Anak-anak, untuk kalimat tanya dengan menggunakan subjek he, she, it, and singular subject, kata yang paling depan tidak lagi menggunakan do, melainkan menggunakan does. Contoh, does she ride her bike to school from Monday to Friday? Apabila jawabannya ya, maka cukup yes, she does. Jika tidak, maka cukup no, she doesn't. Untuk pertanyaan dengan menggunakan do dan does, ini tidak perlu penjabaran yang panjang ya anak-anak, karena pertanyaan ini kalau di bahasa Indonesia kan itu cukup dengan jawaban ya atau tidak. Jadi apakah dia naik sepeda untuk berangkat ke sekolah? Jawabannya kalau iya, ya cukup yes she does. Kalau tidak, cukup no she doesn't. Jadi it's short answer. Ini jawaban-jawaban pendek. Jadi tidak butuh penjelasan yang panjang lebar. Cukup iya atau tidak. Does she play football every weekend? Yes, she does. Or no, he doesn't. Does your mother cook delicious food every day? Yes, she does. Or no, she doesn't. Does your father drink his coffee every morning? Karena your father, maka jawabannya yes, he does. Or no, he doesn't. Bagaimana? Mudah bukan? Lalu yang berikutnya kita akan membahas mengenai adverb of frequency. Apa itu adverb of frequency? Jadi di sini adverb of frequency adalah kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Apa saja sih adverb of frequency? Contoh, dimulai dari kata always. Itu artinya kita sering sekali melakukannya. Bahkan di sini kita bisa dikatakan 100% selalu melakukannya. Lalu yang kedua adalah usually, biasanya. Nah, ini intensitasnya mulai menurun ya anak-anak. Kita melakukannya itu bisa 80-90% dalam seminggu misalnya. Lalu berikutnya ada often, sering. And then ada sometimes, kadang-kadang. Lalu seldom or rarely, itu jarang. Nah, yang paling bawah yaitu never, tidak pernah atau 0% di sini. Maka tidak pernah dilakukan sama sekali. Posisi dalam kalimat untuk adverb of frequency, ini yang pertama biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama. Jadi, she always, jadi always dulu baru studies ya. She always studies at night. Dia selalu belajar pada malam hari. Nah, untuk yang anak-anak harus perhatikan, adverb frequency ini tidak mempengaruhi penambahan s or es ya pada subjek he, she, it, singular. Anak-anak coba perhatikan, setelah kata always, itu studinya tetap harus diganti dengan studies. Kenapa? Karena subjeknya kita menggunakan subjek tunggal, she. Untuk aturan nomor 2, apabila ada kata kerja to be, is are, diletakkan setelah to be. Contoh, he's often late. Contoh dalam kalimat, I always brush my teeth in the morning. Saya selalu menggosok gigi setiap pagi. They sometimes play football on Sunday. Mereka kadang-kadang bermain sepak bola di hari Minggu. She is never angry. Dia tidak pernah marah. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita dengan pembahasan simple present tense. Jangan lupa like dan subscribe untuk menerima materi-materi terbaru ya. Sampai jumpa di lain pembahasan. Bye-bye.